B, beliau merupakan ketua dari PT Inovasi Pelatihan Kesehatan Mandiri. Pendidikan terakhir beliau yaitu S2 Magister Keperawatan, Spesialis Keperawatan Medikal Bedah. Beliau merupakan fasilitator di PT Inovasi Pelatihan Kesehatan Mandiri, maka sudah tidak diragukan lagi keahlian beliau di bidang ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait profil singkat beliau. Untuk selebihnya, waktu dan media dengan hormat dipersilahkan kepada Bapak Guru. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Kita akan masuk materi siang ini tentang BHD dan AB ya. Nah, ini tolong Rosa, ini kelasnya 24. Yang lain berapa ini per kelasnya? Yang ini 25 Pak, ada satu orang yang belum bergabung di kelas A sama 25, di kelas C 16 orang Pak. Oh, yang kelasnya dibuat 16, yang nggak dibagi rata. Ya udah nggak apa-apa ya. 66 ya. Ya, teman-teman, kita akan masuk materi yang pertama BHD ya. Silakan. Ini jam rawan nih, saya sambil ngopi ya. Ya, bantuan hidup dasar ya. Nah, ini ada video ya. Betapa pentingnya BHD ya. Ya, itu tadi kejadian henti jantung ya. eh, yang tiba-tiba kemudian dilakukan tindakan BHD oleh petugas kesehatan. Selanjutnya, alhamdulillah respon pasiennya baik ya. Pasiennya terlihat bangun kembali. Nah, ini betapa pentingnya BHD. Tidak boleh ada waktu tunggu, segera lakukan. Ya, teman-teman, kalau kita mengenal istilah resusitasi jantung paru RJP. RJP ini ada dua ya. Ada BHD, ada BHL. Ada bantuan hidup dasar dan ada bantuan hidup lanjut ya. Ada BHD, ada BHL. Nah, kita akan bahas dulu BHD-nya ya. Nanti berikut nanti ada kelanjutannya. Bantuan hidup dasar merupakan serangkaian usaha penyelamatan hidup pada henti napas dan henti jantung. Henti napas kita ketahui dengan tidak terlihatnya dada korban atau pasien tidak terlihat kembang kempis, itu untuk memastikan henti napas. Cukup dengan melihat dadanya tidak kembang kempis. Sementara henti jantung ini terjadi yang sudah pasti napasnya berhenti, dan untuk memastikan henti jantung dengan meraba nadi karotis ya. Ini ada jakun, tarik ke arah penolong sejauh 1 atau 2 cm, tekan lembut ya, yaitu dengan meraba nadi karotis. Tujuan BHD mencegah berhentinya sirkulasi dan berhentinya pernapasan. Mencegah berhentinya sirkulasi dan berhentinya pernapasan ya. Dengan cara memberikan bantuan eksternal terhadap sirkulasi dan ventilasi yang mengalami henti napas, henti jantung. Nah, kenapa BHD sangat penting dan harus segera dilakukan? Ini waktu awal memulai BHD, RJP ini penting sekali waktu memulainya itu ya. Jadi kalau kita terlambat ya, tentunya keberhasilannya akan sedikit ya. Kurang dari 1 menit pasien henti jantung sudah dilakukan RJP, maka kemungkinan akan berhasilnya menjadi 90%, 98%. Kalau 3 menit terlambat 50%, 10 menit hanya tinggal 1%. Jadi kalau kita tunda, kita tunggu, kita tidak apa-apain ya, tinggal dilihat saja. Artinya kemungkinan tertolongnya akan semakin sedikit. Ya,
Itu jadi alasan kenapa BHD begitu penting. BHD sangat penting ya. Nah, jadi ini alasan kenapa RJP penting segera dilakukan. Sebetulnya target kita adalah bagaimana menyelamatkan otak ya, karena begitu jantung berhenti, ini jantung berdenyut itu 60 sampai 100 kali per menit. Jantung berdenyut 60 sampai 100 kali per menit. Tidak pernah berhenti. Jadi begitu berhenti, otomatis aliran darah ke otak akan berhenti. Otomatis tidak ada oksigen ke otak. Akibatnya sel-sel otak akan mati. Sel-sel otak akan mati. Nah, dan sel-sel otak itu sifatnya irreversibel. Kalau sudah mati tidak bisa diperbaiki kembali. Kalau sudah mati tidak bisa diperbaiki kembali. Ya. Nah, langkah-langkahnya pertama danger. Pastikan aman pasien, aman penolong, aman lingkungan. Pastikan aman pasien, aman penolong, aman lingkungan. Penolong pakai APD ya. Tadi lingkungannya itu tidak terlalu aman ya, dingin ya, licin ya. Kemudian kalau di rumah sakit yang sering berbahaya, misalnya oksigen yang tidak terkunci. Oksigen tidak terkunci itu risikonya ya, karena pada saat RJW biasanya panik. Blankar tidak terkunci, oksigen tidak terkunci, blankar tidak terkunci, jomplang nantinya ya, bahaya di situ. Kalau di prehospital tentunya sesuai dengan tempatnya, ada di mana nih pasien. Pernah ada sopir bus Prima Jasa, saya sebutin nama busnya karena ini sudah menjadi rahasia umum ya. Terkena serangan jantung pada saat di tol Cipali, tapi sebelum dia tidak sadar, dia sempat meminggirkan dulu mobilnya. Nah, ini jadi mobil udah sempat di pinggir ya, si bus itu ya, tidak sadar, kemudian jantungnya berhenti, tapi masyarakat yang ada di situ, bukan masyarakat ya, penumpang dan krunya tidak sadar, tidak tahu kalau sebetulnya supir ini sedang mengalami henti jantung. Ini tempat yang sebetulnya tidak terlalu aman ya. Ini termasuk tempat yang berbahaya ya, karena Pak, kalau sudah di pinggir mungkin lebih aman, tapi tetap yang namanya jalan tol ini berbahaya. Cek respon, panggil Pak, Pak, atau Bu, 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 Bu. Nah, habis itu minta bantuan ya, atau dengan nyeri boleh, dengan rasa nyeri seperti ini. Apabila tidak ada respon, segera minta bantuan. Minta bantuannya, nih panggil, hubungi call center 911, atau kalau di rumah sakit, di puskesmas atau di klinik, code blue, code blue, code blue. Di rumah sakit, di klinik, di puskesmas ini sama ya, code blue, code blue, code blue. Tujuannya supaya aktifkan sistem code blue, aktifkan emergency medical service. Aktifkan emergency medical service. Ya. Nah, itu tujuannya ya, tujuannya aktifkan emergency medical service. Karena pasien tidak hanya memerlukan tindakan BHD, tetapi dia memerlukan tindakan bantuan hidup lanjut. Kenapa aktifkan sistem code blue itu tujuannya? Dia perlu defib, dia perlu infus, dia perlu obat, dia perlu intubasi, dan sebagainya. Nah, jadi kalau BHD kan terbatas sekali apa yang bisa kita lakukan. Selanjutnya, tempatkan korban pada tempat yang keras dan datar. Tempatkan pada tempat yang keras dan datar, ya, terlentang. Eh, Tadi sudah keras, tapi dingin ya di atas es. Bagaimana kalau di atas kasur? Nanti ada tim, kita sudah panggil Code Blue, kita sudah minta bantuan Code Blue. Tim Code Blue akan membawa troli emergensi, dan di troli emergensi biasanya ada papan resusitasi. Kita pasang papan resusitasi supaya tempatnya keras dan datar. Terus bagaimana kalau tadi kan kita minta bantuan Code Blue, kemudian tim Code Blue akan membawa papan resusitasi sama troli emergensi, kan ada jeda waktu, gimana nih jeda waktu, boleh nggak? Nah, selama jeda waktu ini lakukan tindakan BHD semampunya. Lakukan tindakan BHD semampunya. Teman-teman sambil ngopi boleh ya. Oke.
Posisi penolong ada di kanan atau di kiri, tidak masalah. Yang jelas bahwa bahu korban sejajar dengan badan penolong. Mau di kanan, mau di kiri, nggak masalah. Nah, terus posisi tegak lurus ini, ya. Nah, telapak tangan kita tempatkan di 1/2 bawah sternum. Ini sternum. Dari sini sampai sini dibagi dua, bagi dua lagi ini sternum, ya. Kemudian 1/2 bawah sternum dengan tangan yang paling dominan di bawah, tangan yang lain mengunci di atasnya. Kunci posisi tegak lurus ini. Posisi tegak lurus. Nah, ini posisi kita pada saat akan memulai tindakan RJP atau BHD. CAB, urutan dalam RJP bukan ABC, tapi CAB. CAB. C, sirkulasi. Pastikan jantungnya berdenyut atau tidak. Pastikan jantungnya berdenyut atau tidak. Sirkulasi, pastikan jantungnya berdenyut atau tidak. Caranya dengan meraba nadi karotis atau nadi brachialis kalau pada bayi. Kalau pada pasien dewasa karotis, pada bayi brachialis ini. Ya, ini karotis, ini brachialis, ya. Nah, gitu ya. Nah, jadi dari jakun tarik ke arah penolong sejauh 1 atau 2 cm, tekan lembut dari jakun, tarik ke arah penolong sejauh 1 atau 2 cm, tekan lembut. Dengan waktu 5 sampai 10 detik. Apakah nadinya berdenyut atau tidak? Kalau pada bayi ini anak ya, jadi dewasa dan anak nadi karotis. Pada bayi nadi brachialis. Pada bayi nadi brachialis. Kenapa bukan karotis? Karena kalau nadi karotis pada bayi kan di leher-lehernya, lihat nih. Lehernya pendek, banyak lemak, gemuk di sini. Kita akan sulit mencari nadinya. Kita sulit mencari nadinya. Ya, kita sulit mencari nadinya. Ya, jadi yang kita raba adalah nadi karotis, ya, nadi karotis. Ya, yang kita raba adalah nadi karotis, ya. Oke. Nah, itu jadi pada bayi nadi brachialis, karena kalau nadi karotis ini susah. Jadi cari nadi yang terdekat ke jantung yang lainnya, nadi brachialis. Oke. Apabila nadi tidak teraba, berarti jantung berhenti. Segera lakukan tindakan kompresi yang dikombinasi dengan ventilasi. Kompresi yang dikombinasi dengan ventilasi. Kompresi dikombinasi dengan ventilasi. Ya. Nah, kompresi dikombinasi dengan ventilasi dengan 30 kompresi dan 2 ventilasi. 30 kompresi, 2 ventilasi. Ini yang dikatakan satu siklus, ya. Nah, bagaimana kalau nadinya teraba? Oh ya, ini lakukan sampai 2 menit atau 5 siklus. Sebetulnya istilah 5 siklus sudah tidak digunakan, tetapi pada saat kita melakukan BHD, kadang-kadang kita lupa. Ini menit keberapa? Karena kita nggak lihat-lihat jam. Jadi dengan panduan 5 siklus ini, kurang lebih itu 2 menit. Oke, selanjutnya. Bagaimana kalau nadi teraba? Kalau nadi teraba berarti jantung berdenyut. Kalau jantung berdenyut, kita tidak kompresi, stop kompresi. Apabila jantung berdenyut, kita tidak kompresi, tetapi tadi di awal pasien tidak bernapas, sehingga berikan bantuan napas. Berikan bantuan napas, ya. Berikan bantuan napas, ya. Oke. Berikan bantuan napas, ya. Nah, bantuan napas yang diberikan itu setiap 6 detik, setiap satu ventilasi itu 6 detik. Setiap satu ventilasi 6 detik. Artinya 10 kali per menit. Tetapi pada saat RJP, ini evaluasi dilakukan setiap 2 menit. Evaluasi dilakukan setiap 2 menit.
Kalau evaluasi setiap 2 menit, artinya sekalian saja kita berikan bantuan napas 20 kali, ini artinya sama dengan 2 menit. Nah, ini cara kompresi, ya, tadi posisi sudah 1/2 bawah sternum, kemudian kedalaman 5-6 cm, menekannya untuk dewasa dengan kecepatan 100 sampai 120 kali per menit. 100 sampai 120 kali per menit. 100 sampai 120 kali per menit. Nah, efektivitas dari kompresi sendiri tidak hanya pada saat kita kompresi. Tidak hanya pada saat kompresi, ya, tetapi juga pada saat kembali ke posisi semula. Kompresi tujuannya memompa darah dari jantung, sementara pada saat recoil ini tujuannya supaya jantung terisi kembali oleh darah. Jadi kalau ngangkatnya tidak maksimal, maka ini terisi darahnya sangat sedikit. Jadi bukan hanya kekuatan kompresi kedalaman, tetapi mengangkatnya. Kecepatan akan berpengaruh juga terhadap efektivitas dari RJP. 100 sampai 120 kali per menit, tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat. Teman-teman, pada saat kita kompresi, ini kita bedakan berdasarkan kelompok umur, ya. Ada kelompok umur dewasa dan remaja, kelompok umur anak sampai puber, kelompok umur bayi, sebetulnya ada satu lagi namanya neonatus. Namanya neonatus, ya. Oke. Nah, untuk kelompok umur dewasa, kedalaman 5 sampai 6 cm. Sudah disebutkan tadi, perbandingan satu penolong atau 2 penolong. Ini sama saja perbandingannya 30 kompresi, ya, kombinasi dan 2 ventilasi. Ini satu penolong, dia yang kompresi, dia juga nanti yang bagging. Dia kompresi, dia juga bagging. Ya. Dia kompresi, dia bagging. Ya, kompresi 30, kemudian dia bagging 2 kali. 30 banding 2. Ini kalau 2 penolong, satu kompresi, satu ventilasi, sama saja. 30 kompresi, 2 ventilasi. 30 kompresi, 2 ventilasi, ya. Jadi sama, ya. Oke. Bagaimana kalau anak? Anak usianya di atas 1 tahun sampai puber. Nah, kedalamannya sepertiga diameter dada. Ini diameter dada, ya. Ini diameter dada. Kedalamannya sepertiga, ya. Diameter dada, kedalamannya sepertiga, ya. Sepertiga, ya. Nah, oke. Satu penolong atau 2 penolong. Ini 2 penolong, satu kompresi, satu ventilasi. Nah, ini satu penolong, satu kompresi, yang ventilasi dia juga. Ini ada perbedaan. Bisa 2 tangan seperti ini kalau anaknya gede, atau 1 tangan kalau anaknya kecil. Jadi kita yang menentukan. Bisa 2 tangan atau 1 tangan. Ya. Bisa 2 tangan, bisa 1 tangan. Kemudian kalau dia 2 penolong, 15 kompresi, 2 ventilasi. Kalau 1 penolong, 30 kompresi, 2 ventilasi. Ya, mau 1 tangan, 2 tangan sama aja. Yang dibedakan 1 penolong atau 2 penolong. 1/2 bawah sternum sama ini. Bisa dengan 2 tangan, bisa dengan 1 tangan. Ya. Kalau anaknya gede, umur 10 tahun, 2 tangan karena gede. Tapi kalau anaknya kecil, misalnya anaknya umur 2 tahun, ya 1 tangan aja, jangan 2 tangan, nanti terlalu dalam, ya. Nah, kemudian di sini bayi. Bayi usianya di atas 1 bulan sampai 1 tahun. Karena kalau di bawah 1 bulan masuk kelompok neonatus. Kita nggak bahas neonatus, ya, ada pelatihan sendiri.
dengan 2 jari di bawah garis puting susu. Ini 2 jari. Ini garis puting susu, di bawahnya 2 jari. Bisa dengan 2 jari seperti ini, atau ibu jari ketemu ibu jari. Ibu jari ketemu ibu jari ya. Ibu jari ketemu ibu jari seperti ini. Tinggal lihat. Kalau bayinya kecil, ibu jari ketemu ibu jari bisa. Ini posisi kayak gini ya. Nah, kalau bayinya gede, 2 jarinya seperti ini. Lihat posisi ini nih, posisi telunjuk ibu jari ketemu ibu jari seperti ini posisinya. Di bawah garis puting susu. Sama ya. 15 banding 2 kalau 2 penolong. 30 banding 2 kalau 1 penolong. Dengan ibu jari ketemu ibu jari, 15 banding 2, ini 30 banding 2. Ya, oke. Nah, itu. Sama ini lakukan sampai 2 menit, baru kita evaluasi. Nah, selanjutnya dari C, sirkulasi ke airway, buka jalan napas dengan head, tilt, chin lift. Tengadah kepala, topang, dagu. Ya, tetapi prosedur ini tidak boleh dilakukan bila pasiennya pasien trauma yang diduga kemungkinan ada fraktur servikal. Diduga kemungkinan ada fraktur servikal. Kalau pasien-pasien trauma yang diduga ada fraktur servikal, ini tidak boleh memanipulasi leher. Tidak boleh memanipulasi leher ya. Jadi jangan manipulasi leher. Pasang nekolar harusnya di sini. Dan membuka jalan napas dengan jaw thrust ini. Dari sudut rahang, dorong ke depan seperti ini. Kalau head tilt chin lift kan ini. Head tilt chin lift. Posisi berubah. Tapi kalau jaw thrust ini. Jaw thrust dorong ke depan. Ini buka. Dorong ke depan, ini buka. Tanpa memanipulasi leher. Nah, ya ini tadi breathing, cara bagging, ya ini akan disampaikan lebih jelas pada saat skill set dan ada videonya nanti, ya teknik bagging seperti apa ini, B, breathing. Tidak lagi mouth to mouth, tidak lagi menggunakan mulut ke mulut, tapi dengan alat. Ya memang ini akan jadi satu ini sendiri ya, kalau tidak ada alat. Terus bagaimana kalau tidak ada alat? Ya sudah, tindakan kita hanya kompresi, evaluasi setiap 2 menit, tidak ada mouth to mouth. Evaluasi setelah 2 menit atau tadi kurang lebih 5 siklus evaluasi. Kalau tadi tindakannya CAB, maka evaluasi juga CAB. Kalau tindakannya CAB, evaluasi juga CAB. C, sirkulasi. Bila nadi tidak teraba, ya, tidak perlu periksa napas, pasti nggak ada. Ulangi saja kompresi dan ventilasinya 30 banding 2. 30 banding 2 ya. Nah, bila nadi teraba tapi napas tidak ada, stop kompresi karena jantung berdenyut, tinggal ventilasi 10 kali per menit. Karena evaluasi kita tiap 2 menit, maka langsung saja 20 kali dalam 2 menit. Lanjut, bila nadi ada, napasnya ada, stop kompresi, stop ventilasi, pertahankan jalan napas dengan memasang alat kalau ada. Kalau di pelayanan kesehatan ada alat, minimal OPA. Tapi kalau di luar pelayanan kesehatan nggak ada alat, kita bisa buka jalan napas tadi misalnya dengan jaw thrust, head tilt chin lift, atau dengan posisi recovery, posisi miring mantap ini. Cara posisi recovery ini diluruskan, tangan ini dijadikan bantal, ini ditekuk, kemudian dimiringkan. Ya, seperti ini. Ini yang ini diluruskan, tangan jadi bantal, ini ditekuk, kemudian dimiringkan.
Ini tidak boleh dilakukan pada pasien dengan diduga ada fraktur servikal dan tulang belakang. Apa tujuan posisi miring mantap? Supaya posisinya stabil. Kalau pasiennya muntah, eh, sekret atau darah atau muntah dia keluar ke sini ya, jalan napasnya lebih bebas dan memudahkan kita pada saat cek nadi, juga posisinya stabil ya. Ya, itu kemudian risikonya, ada komplikasinya ada ya. Kalau posisinya tidak tepat atau terlalu kuat kompresi bisa fraktur. Ya, macam-macam ya, fraktur iga, sternum dan sebagainya. Efek dari fraktur bisa terjadi pneumotorak, hemotorak, kontusio paru, laserasi hepar, limpa ya, atau emboli lemak. Terhadap ventilasi sendiri, kalau terlalu kuat baggingnya terlalu cepat maka kembung. Kapan RJP dihentikan? Ya. Bila situasi berbahaya bagi penolong. Bila situasi berbahaya bagi penolong, contoh dalam kondisi bencana seperti di Palu. Dalam kondisi seperti itu, boro-boro nolong orang lain untuk menyelamatkan diri saja sangat sulit. Tanda kematian yang pasti, kaku mayat, lebah mayat, pembusukan. Penolong kelelahan setelah RJP cukup lama. Biasanya kalau di pelayanan kesehatan, kita menghentikan RJP setelah 30 menit tidak ada respon. Boleh nggak mengajarkan orang instan pada saat itu? Boleh, kalau tidak ada orang lain lagi ya sudah. Daripada RJP-nya sebentar, ajarkan orang awam langsung pada saat itu ya kita pandu. Yang kita harapkan tentunya nadi berdenyut kembali. Pasien ternyata diketahui do not resusitasi, tidak indikasi resusitasi. Contohnya apa? Contohnya pasien-pasien terminal. Tidak ada respon setelah 30 menit. Tidak ada respon setelah 30 menit. Sudah tadi telah datang tim yang bertanggung jawab. Ya, maka diambil alih oleh tim, terserah tim nanti yang membuat keputusan dilanjutkan atau tidak RJP-nya. Ya, baik teman-teman, itu untuk sesi pertama. Ada yang mau diklarifikasi silakan untuk materi BHD. Ayo pada kelihatan wajahnya yuk. Ya, teman-teman, ditampilkan wajahnya sesuai kesepakatan tadi. Silakan ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu terkait materi BHD. Ya, kalau ada yang mau diklarifikasi silakan. Bisa dipahami. Bisa dipahami, teman-teman? Mohon direspon. Dari Kak Faris, raise hand. Silakan Kak Faris langsung disampaikan pertanyaannya. Yuk. Iya, Pak. Suara saya terdengar, Pak? Ya, terdengar. Ini Mas Faris dosen atau mahasiswa? Saya mahasiswa, Pak. Oh ya. Saya ingin bertanya, Pak. Terkadang saat di umum kita melihat beberapa keadaan yang mungkin kita tuh tahu, Pak. Kadang kan kita juga kan udah di rumah sakit dan memang beberapa kali pelajaran soal BHD juga Ya. terlintas lah, Pak, ya. Jadi kita jadi biasa gitu. Kadang tapi ketika di keadaan tertentu misalnya kita ada kondisi orang di jalan dan semacamnya yang seharusnya kita juga bisa gitu, oh ini mah tindakannya BHD, kita udah tahu gitu, Pak, sampai tahap melihat adanya
kepedean kita ataupun rasa mentality kita gitu Pak, yang nanti ngebuat kita apakah nanti ketika gagal kita yang tanggung jawab, apakah nanti ketika kita melakukan RJP ada yang salah kita yang tanggung jawab gitu Pak. Itu kiranya kalau misalkan dari segi peraturan ataupun kita tetap melakukan yang kita temui di jalan itu sekiranya jadi tanggung jawab kita atau memang seperti apa Pak? Ya, Mungkin itu Pak. oke. Terima kasih. Bagus Pak Paris ya. Jadi begini, kalau kita nggak tolong pasiennya meninggal, kalau kita tolong ada dua kemungkinan, kemungkinan hidup, kemungkinan meninggal, dan tindakan BHD ini tindakan satu-satunya untuk menolong pasien dengan henti jantung. Jadi nggak ada tindakan yang lain. Kalaupun Paris mau DC shock, Paris kasih obat, Paris pasang infus, Paris bagging itu hanya bantuan sekunderinya. Yang utamanya adalah pijat jantungnya dulu. Saya kira ini tidak akan menjadi masalah, apalagi kalau Paris sudah terlatih ya. Orang awam pun yang tidak terlatih dan dia ingin menolong, kemudian apa yang dia lakukan ya kita suka lihat di media sosial saat ini ada orang yang menolong, tapi tentunya tidak kita bisa lihat ini orang nggak terlatih gitu ya, tapi dia ingin membantu itu pun tidak menjadi masalah. Jadi saya kira jangan khawatir Paris ya, lakukan saja RJP sesuai dengan nanti apa yang telah kita dapatkan dalam pelatihan atau selama Paris mengikuti dalam perkuliahan. Jadi nggak usah takut, apalagi ya, untuk saat ini orang udah pada melek juga bahwa inilah tindakan yang utama yang harus dilakukan gitu ya. Seperti itu ya Paris ya. Bahkan kalau di negara-negara lain itu awam pun dia melakukan karena orang awam di sana dari sejak sekolah, usia sekolah sudah diajarkan bagaimana melakukan tindakan RJP dan bantuan hidup dasar lain, contohnya Heimlich maneuver, membebaskan jalan napas pada sumbatan total. Itu sudah dilakukan sudah diajarkan di awal. Itu Faris ya. Oke baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi silakan. Ya, kalau ada pasien tenggelam gimana teknik RJP-nya? Untuk pasien tenggelam sama saja. Jangan lihat yang di media sosial yang belum tentu benar itu ya. Dengan kepalanya disimpan di bawah, kakinya di atas terus di apa digoyang-goyang ini ya, itu nggak seperti itu, tidak seperti itu ya. Jadi apa yang ada di media sosial belum tentu benar. Terus RJP saja, kita tidak bisa mengeluarkan cairan yang sudah masuk ke paru-paru. Itu nanti ada satu eh, tindakan tersendiri pada saat pasien nanti dilakukan perawatan di rumah sakit. Contoh tadi pasien tenggelam, bagaimana ibu hamil? Pada ibu hamil RJP-nya sama, ya, tidak dimiring-miringkan, tidak perlu. Kalau dulu ya ada teknik seperti itu, tapi sekarang sudah tidak lagi. Sama RJP-nya seperti pasien yang pada umumnya. Ada lagi silakan teman-teman. Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan ke materi AB. Saya izin ke toilet sebentar ya. Izin sebentar.
teman-teman, kita lanjut ke materi AB ya, AB manajemen. Ya, kita lihat di sini airway and breathing management ya. Nah, dalam penanganan kasus gawat darurat kita selalu mulai dari airway, baru breathing, baru sirkulasi. Kecuali pada pasien henti jantung itu ditukar posisinya CAB ya. CAB ya. Jadi pada kasus secara umum tetap ABC, kecuali pada henti jantung CAB ya. Itu. Nah, airway. Kenapa airway begitu penting? Karena kalau airway tersumbat atau ada gangguan, maka oksigen atau ventilasinya akan terganggu. Oksigen akan sulit untuk masuk ke paru-paru, CO2 susah untuk dikeluarkan. Ini akan menjadi masalah, ya. Nah, itu airway. Mulai dari mana? Dari hidung, paring, laring, trachea, bronchus, kemudian ada bronchiolus, ya, bronchiolus di sini. Nah, hidung ya, ini jarang kita menyebutkan gangguan airway pada hidung. Kenapa? Karena kalau hidung tersumbat, kita masih bisa bernapas lewat mulut. Jadi yang sering menjadi masalah bila sumbatan itu ada di sekitar paring dan ke bawahnya. Laring, trachea, bronchus, bronchiolus ya. Oke, sementara breathing. Breathing akan berhubungan dengan fungsi pernapasan. Breathing akan berhubungan dengan fungsi pernapasan ya. Ini paru-paru di sini. Di paru-paru ada balon-balon di sini namanya alveolus. Di alveolus terdapat pembuluh darah kecil, venul dan arteriol di sini. Venul dan arteriol ya. Venul arteriol. Nah, disinilah tempat pertukaran udara dan CO2 yang kita kenal dengan istilah difusi, proses difusi pertukaran O2 dan CO2. Dengan proses difusi, tempat terjadinya pertukaran O2 dan CO2. O2 dan CO2. Ya, oke. Nah, apa yang sering menjadi gangguan pada breathing? Pada materi BTCLS ini kita nggak membahas semuanya ya karena banyak sekali. Tapi yang sering menyebabkan ancaman kematian dengan cepat ya. Contoh, misalnya bila terjadi penumpukan cairan atau darah di rongga pleura ini, misalnya hemotorak akibat trauma dada menyebabkan fraktur, kemudian terjadi hemotoraks ya. Akibat trauma dada menyebabkan fraktur terjadi hemotoraks ya. Darah terkumpul di rongga toraks, hemotoraks. Atau akibat trauma dada menyebabkan fraktur, kemudian menyebabkan paru-parunya bocor dan udara masuk ke rongga toraks, disebut pneumotoraks. Jadi ada hemotoraks, ada pneumotoraks ya. Nah, ini tentunya dua-duanya akan menyebabkan pengembangan paru-paru ini akan terganggu. Selanjutnya ada kasus yang lain, contohnya efusi pleura. Efusi pleura terjadi contohnya karena TB ya. Efusi pleura itu contohnya pada pasien dengan TB ya. Sehingga terjadi penumpukan cairan di rongga pleura. Akibatnya paru-paru tidak bisa mengembang secara maksimal. Jadi ada pneumotorak, hemotorak, efusi pleura, semuanya permasalahannya di rongga pleura ini. Nah, terus ada kasus yang lainnya? Tidak ada kasus yang lain. Di mana cairan terkumpul di
paru-paru, cairan terkumpul di paru-paru, di sini ya, cairan terkumpul di paru-paru, ya. Nah, kalau tadi di rongga pleura, kalau yang ini di paru-parunya, ya di paru-parunya. Jadi pas di alveolus di sini, yang menyebabkan proses difusi atau pertukaran O2 dan CO2 menjadi terganggu. Ini sering kita kenal dengan istilah udim paru, ya, dengan istilah udim paru, ya. Oke, yang sering kita kenal dengan istilah udim paru, ya, udim paru, ya. Oke, nah, eh, nah, kita akan mulai dari airway, jalan napas, ya, jalan napas, ya. Jalan napas bebas atau ada sumbatan, ya. Jalan napas itu bebas atau ada sumbatan, ya. Jalan napas bebas atau ada sumbatan, ya. Kalau kita sekarang nih, saya teman-teman kan sadar suaranya jelas, berarti airway clear, ya. Airway clear, ya. Kalau ada sumbatan itu bisa parsial, bisa total, ya. Bisa parsial, bisa total, ya. Bisa parsial, bisa total, ya. Kalau parsial itu ada suara, ya. Contohnya gargling, snoring, ya. Contohnya gargling, snoring, ya. Contohnya gargling, snoring, ya. Gargling, snoring. Gargling itu seperti berkumur cairan atau darah, sekret. Itu gargling. Kalau snoring itu karena lidah yang menutupi sebagian jalan napas. Lidah menutupi sebagian jalan napas itu snoring. Snoring, ya. Jadi kalau gargling cairan, sekret darah, kalau snoring lidah yang menutupi sebagian jalan napas. Atau dengan istilah lainnya mendengkur. Istilah lainnya mendengkur, ya. Snoring, ya. Oke, ada gargling, ada snoring, ya. Nah, selanjutnya sumbatan total, ya, atau parsial, masih ada parsial namanya stridor, ya. Kalau gargling dan snoring itu penyebabnya biasanya karena penurunan kesadaran. Gargling dan snoring biasanya karena penurunan kesadaran, ya. Jadi terjadi pada pasien-pasien dengan tidak sadar. Tapi kalau stridor ini udim pada laring, stridor udim laring atau pita suara. Terjadi pada pasien luka bakar di wajah, di leher, di dada, luka bakar di wajah, di leher, di dada, ya. Luka bakar di wajah, di leher, di dada. Luka bakar di wajah, di leher, di dada, ya. Luka bakar di wajah, di leher, di dada. Nah, pada pasien luka bakar di wajah, di leher, di dada, apalagi karena api, ini menyebabkan uap panas yang terhisap sehingga udim pada laring atau pita suara. Cirinya apa? Seperti tercekik. Awalnya dia batuk atau serak atau paro, ya. Awalnya dia batuk atau serak atau paro, ya. Awalnya dia batuk atau serak atau paro, ya, seperti tercekik, itu namanya stridor. Nah, kalau sumbatan total tidak ada suara, tersedak, ya, tidak ada suara, ya. Awalnya dia panik, ya. Jadi begitu tersedak dia panik, lama-lama dia choking. Nah, gitu, ya. Pada sumbatan total, kadang-kadang orang di sekitarnya tidak menyadari kalau dia sumbatan total dan dia juga meminta tolong susah. Karena dia nggak bisa ngomong gitu, ya. Kadang-kadang diketawain sama temennya, kamu kenapa, kenapa? Padahal dia sedang berusaha minta tolong, tapi dia nggak bisa ngomong. Itu sumbatan total. Ini sangat berbahaya dan akan cepat menimbulkan kematian apabila tidak dilakukan tindakan. Yaitu sumbatan jalan napas, gangguan airway. Nah, teman-teman, apa yang disebut gawat? Gawat itu mengancam jiwa.
Contohnya apa? Orang dengan gangguan airway, breathing, sirkulasi, atau disability. Selanjutnya, pikirkan apakah pasiennya kemungkinan ada fraktur servikal atau tidak. Apakah pasiennya kemungkinan ada fraktur servikal atau tidak. Khusus pasien-pasien trauma dengan kondisi tertentu, pada saat kita menilai airway, kita juga nilai kemungkinan ada fraktur servikal atau tidak. Ya. Tidak semua pasien trauma dianggap ada fraktur servikal, tapi kalau kita melihat dengan kondisi-kondisi tertentu, anggap saja ada fraktur servikal. Nah, ini ya, pasien-pasien trauma yang kita curigai kemungkinan ada fraktur servikal. Fraktur servikal sendiri dapat diketahui dengan pemeriksaan ronsen, tapi nggak mungkin pasien kejadian di jalan langsung di ronsen, nggak mungkin. Sehingga begitu mendapatkan kondisi seperti ini, anggap saja ada fraktur servikal, nanti di ronsen, kalau ronsennya aman, servikalnya aman, berarti bebas. Contoh, nah ini gambaran fraktur servikal ini, ya. Nah, ini juga cedera nih. Setiap pasien trauma kepala dianggap ada fraktur servikal, tapi nggak yang begini juga gambarnya ya. Tolong itu Rosa nanti ke tim admin cari gambar yang bagus, jangan yang gini atau ya. Ya, gambarnya setiap pasien trauma kepala anggap ada fraktur servikal, ada cedera di klavikula ke atas, anggap ada fraktur servikal, kemudian multiple trauma, traumanya lebih dari satu, anggap ada fraktur servikal. Terakhir adalah biomekanik trauma. Biomekanik trauma ya. Maksudnya apa biomekanik trauma? Riwayat traumanya, contoh, dia pakai mobil, tidak menggunakan sabuk pengaman, tabrakan. Terjadi deselerasi cepat ke depan. Otomatis dia akan terdorong ke depan, begitu nabrak, tak, klek. Nah, selain bukan hanya eh, dada, abdomen, ya, kaki yang trauma, tapi tabrakan, tak, klek. Kepala cedera, terbentur, ini juga kemungkinan fraktur, ada hiperpleksi. Tabrak belakang, tak, kok. Nah, ini juga sama ya. Kanan, kiri. Nah, itu. Jadi, betapa pentingnya sabuk pengaman. Tambah airbag. Ya, kalau pakai motor, helm. Ini akan mengurangi risiko ya, mengurangi risiko. Jadi kalau terbentur kepalanya ke aspal akan tertahan oleh busa gabus ya, gabusnya bukan busa ya. Nah, setiap jatuh dari ketinggian, kemungkinan ada fraktur servikal dan tulang belakang. Setiap jatuh dari ketinggian, setiap jatuh dari ketinggian. Terus pasien yang ditemukan ada kelumpuhan, misalnya pasien dengan kelumpuhan, jatuh dari pohon, ada kelumpuhan, maka curiga ada fraktur servikal dan tulang belakang. Tidak sadar juga ya. Nah, ini tadi sumbatan total. Nah, teman-teman ini coba lihat nih. Ini kayaknya video ya. Video nih, sumbatan total nih. Ya, ini saya tidak tahu apakah ini asli atau ini video yang dibuat. Artinya eh, apa kejadian real atau video yang sengaja dibuat. Tapi ini bagus untuk pembelajaran ya, bahwa orang awam pun harus tahu bagaimana menangani sumbatan total ini banyak terjadi pada anak-anak ya. Oke, ulang ya. Ya, oke. Itu tadi namanya abdominal thrust ya. Abdominal thrust ya. Pada anak dewasa abdominal thrust. Oke. Nah, ini
suara snoring, lidah yang menutupi jalan napas, biasanya karena terjadi penurunan kesadaran ya. Kita lihat di sini. Oke, tadi ya. Nah ini pita suara ya ini ya. Ini pita suara nih yang membuka menutup. Ini epiglotis yang ini pita suara. Nah itu buka tutup pita suara ini. Nah ini asli nih ya. Ini epiglotis. Ini pangkal lidah tadi yang menyebabkan bunyi pangkal lidah. Nah ya. Oke, kalau ini gargling. Cuma ini soalnya kepanjangan ya. Ini snoring. Stridor, sorry. Ini stridor. Kayak tercekik. Ya, sudah panjangan ya. Ya. Nah, tindakan tanpa alat. Cross finger, sarangeo nih ya. Membuka mulut, memeriksa eh, jalan napas dengan menekan gigi bawah dan gigi atas. Kita buka ya. Kemudian kalau ada benda asing, sweeping finger. Ya, sweeping finger ya. Nah, ini daripada gambar orang, mendingan buat sendiri aja ke boneka itu, Rosa. Nanti ke orang diklat ya. Ini kan gambar punya orang, kita buat sendiri aja ke boneka ya. Boneka kita kan banyak ya. Cross finger, sweeping finger. Kalau ada benda asing, ambil, bersihkan ya. Nah, itu ini cara membuka jalan nafas. Head tilt chin lift ya. Tetapi kalau pasnya diduga ada fraktur servikal, maka yang diperbolehkan adalah jaw thrust. Dorong mandibulanya ke atas, kemudian sekalian mandibulanya dibuka. Selain didorong ke atas, dibuka ya, tanpa memanipulasi leher. Tanpa memanipulasi leher ini ya, tanpa memanipulasi leher ya. Nah, ini sebaiknya pasang collar neck juga ya, jaw thrust nih ya. Nah, ya. Oke. Dengan alat kita ada suction ya. Suction ini ada suction yang kaku, ada suction yang lunak ya. Yang kaku itu dari besi atau dari fiber yang keras ya, itu kalau pasien belum terpasang OPA pakai suction kaku ya. Nah, selanjutnya ada suction yang lunak yang biasa kita pakai. Nah, saya sarankan sebelum kita melakukan suction ini pastikan pasiennya sudah terpasang OPA. Karena kalau kita suction belum terpasang OPA, biasanya nanti selangnya digigit. Biasanya digigit ya. Satu kali prosedur suction ini waktunya tidak boleh lebih dari 15 detik. Tidak boleh lebih dari 15 detik ya. Tidak boleh lebih dari 15 detik ya. Oke. Tidak boleh lebih dari 15 detik ya. Nah, boleh diulang-ulang? Boleh, silahkan. Selama SPO2-nya, saturasi oksigennya di atas 95%. Tapi pada saat kita suction, karena suction itu akan menarik oksigen juga dari pasien, bila SPO2 sudah di bawah 95%, kasih oksigen dulu, kemudian lanjutkan suction lagi. Suction bila melalui ETT itu gunakan selang suction yang steril ya. Ini juga ada suction tertutup ya. Kalau lewat mulut, lewat hidung nggak steril. Oke. Nah, terus alat untuk mempertahankan jalan napas, untuk membuka jalan napas yang lain, ada OPA, ada NPA. Ini yang paling banyak dipakai. Yang paling banyak dipakai adalah OPA. Jadi teman-teman nggak boleh nggak tahu OPA, nggak boleh nggak bisa pasang OPA, harus bisa pasang OPA, harus tahu OPA. Jangan lagi
Pas opanya masih lama, nggak boleh lama, GPL nggak pakai lama ya, harus cepat ya. Oke, opa ini ya kita ukur dulu dari ini ada beberapa teknik ukurnya ya, bisa dari mulut ke sudut rahang, dari sini sini, ada dari sudut bibir ke lubang sorry nih, sudut bibir ke lubang telinga sini, dari sini ke sini ya. Tadi dari sini ke sini, ada dari sini ke sini, atau dari dagu ke sini, ke sudut rahang, dari dagu ke sudut rahang. Jadi ada beberapa teknik ya, supaya opanya tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Cara memasangnya nanti ada di video ya. Nah, apa fungsi opa? Kita lihat di sini. Dia menjaga agar lidah tidak menutupi jalan napas. Tadi contohnya pada kasus gargling. Kan lidahnya jatuh tuh. Ya, pada pasien dengan GCS di bawah 8, biasanya otot lidahnya sudah mengalami kelumpuhan, ya, gargling. Nah, snoring ya, tadi pada snoring ini. Snoring lidahnya menutupi sebagai jalan napas snoring, jadi pasang ini. Menjaga lidah tidak menutupi jalan napas. Tujuan yang lainnya apa? Memudahkan suction. Supaya ini suction, jelas ujungnya tidak digigit, ya. Memudahkan suction. Terus apa lagi? Selain memudahkan suction, yang lainnya menjaga agar ETT tidak digigit, menjaga agar ETT tidak digigit ya, menjaga agar ETT tidak digigit ya. Oke. Alat yang lainnya NPA ini pilihan mau OPA atau NPA, jangan semuanya dipasang ya. Nasopharyngeal airway. Kalau OPA, oropharyngeal airway, masuknya lewat hidung. Kalau kalau OPA dari mulut ya, oropharyngeal airway. Nama lainnya gudel atau mayo. Gudel atau mayo ya. Nama lainnya gudel atau mayo ya. Nah, di sini ada NPA, nasopharyngeal airway, lewat hidung. Kapan kita memilih NPA? Misalnya pasiennya kejang. Misalnya pasiennya kejang. Kalau pasiennya kejang kita pilih NPA, nasopharyngeal airway, kalau dia kejang. Kan susah membuka mulutnya. Atau dia ada fraktur mandibula. Kalau dia ada fraktur mandibula, rahangnya ini patah, posisi opanya nggak akan stabil ya, sehingga itu nggak efektif. Jadi pilihan pakai nasopharyngeal airway. Ngukurnya dari lubang hidung ke belakang telinga sini kasih jeli masukkan. Mau hidung kanan, hidung kiri nggak masalah, silahkan. Teman-teman tadi ada kasus sumbatan total jalan napas tersedak ya, choking ya kayak. Pada saat kita mendapatkan pasien choking, tindakan yang dilakukan namanya Heimlich maneuver. Heimlich maneuver atau manual thrust ya, Heimlich maneuver atau manual thrust ya, Heimlich maneuver atau manual thrust ya, manual thrust. Manual thrust ini ada 3, ada back blow, ada abdominal thrust, ada chest thrust, ada back blow, ada abdominal thrust, ada chest thrust. Ya, nah ini masing-masing tentunya ada peruntukannya. Kalau pasiennya bayi, back blow. Apabila bayi, back blow. Ya, jadi posisikan pasien dengan kepala lebih rendah. Ya, kemudian letakkan seperti ini di atas pangkuan sini, tapi posisi kepala ini agak tengadah. Jadi ini lebih rendah, tapi ini tengadah ya. Kemudian lakukan hentakan di antara skapulanya dengan jarak sekitar 30 cm, lakukan hentakan di atas skapula sini. Ya. Jadi bukan gitu ya. Oke. Back blow. Lakukan berulang-ulang sampai nanti bayinya bernapas kembali atau batuk atau nangis. Kalau belum bayi sudah tidak sadar, setiap 5 kali hentakan balikan posisinya, bersihkan lagi. Siapa tahu benda asingnya sudah keluar, sweeping finger. Ya, dan terus ulang. Tadi yang di video ini namanya abdominal thrust.
Ini dilakukan pada kasus anak atau dewasa ya. Dengan cara meletakkan telapak tangan kita di antara PX dan umbilikus ini ya, seperti ini, lakukan hentakan ke arah kaudal, ke arah atas seperti ini. Ya, sampai benda asingnya keluar. Terlihat pasiennya bernapas lagi atau batuk atau bersuara. Nah, ini ya, dengan posisi duduk ya. Jadi bisa dengan posisi duduk ya, seperti ini ya. Tapi kalau pasiennya tidak sadar atau gemuk, ini akan lebih mudah bila pasiennya terlentang ya. Nah, diterlentang ya, sama di antara PX dan umbilikus ya. Nah, kalau tidak sadar setiap 5 kali hentakan, cross finger, periksa cross finger, sweeping finger, bersihkan siapa tahu benda asingnya sudah keluar. Ternyata benda asingnya sudah keluar, sudah bersih, tapi pasiennya tidak bernapas. Tindakan selanjutnya apa? Masuk ke prosedur RJP. Masuk ke prosedur RJP ya, masuk ke prosedur RJP. Ya. Masuk ke prosedur RJP ya. Oke. Ya. Oke. Nah, terus ada lagi chest thrust. Untuk siapa chest thrust? Untuk ibu hamil. Chest thrust untuk ibu hamil ya. Jadi kalau ibu hamil jangan perutnya tapi dadanya di sini ya. Hentakan ke atas atau dengan posisi terlentang ya. Oke. Nah, pada saat tindakan tadi tidak berhasil, nah kita kalau di rumah sakit mungkin ada alat ini, Magil forceps ya. Magil forceps dengan bantuan laringoskop, kemudian jepit pakai Magil forceps ya. Atau tindakan yang lainnya ya dibuat jalan napas buatan. Namanya needle krikotiroidotomi. Nah ini dengan jarum besar nomor 14 atau 18 dibuat jalan napas buatan di membran krikoid sini, ditusuk di membran krikoid sini. Tusuk di membran krikoid sini, tusuk sini, jres sini ya buat jalan napas buatan. Dengan catatan tindakan tadi tidak berhasil. Saya mudah-mudahan kita nggak ketemu kasusnya, tapi kalau terpaksa dan dapat kasusnya, saya menyarankan ini dilakukan kalau teman-teman menyaksikan kejadiannya dari awal, sudah melakukan tindakan yang manual, ya terakhir ini. Tapi kalau tidak menyaksikan, tidak yakin, atau pasiennya sudah meninggal, mungkin ya manual saja. Ya, oke. Selanjutnya, tindakan yang definitif ini pemasangan endotracheal tube, ETT, pemasangan intubasi. Tulis ini tindakannya ya. Pemasangan endotracheal tube atau ETT atau tindakan intubasi atau tindakan intubasi ya atau tindakan intubasi atau tindakan intubasi ya atau tindakan intubasi. Nah, pemasangan ETT tapi sekarang pemasangan ETT ini biasanya, bukan biasanya, sekarang ini memang dari dulu juga kewenangan dokter anestesi ya, tetapi karena dulu dokter anestesinya sangat terbatas, perawat banyak melakukan tindakan ini ya. Eh, Nah, sekarang tindakan ini untuk perawat agak terbatas ya kewenangannya. Jadi memasukkan ETT ke trachea ya dengan bantuan alat laringoskop ya. Oke. Nah, apa tujuan pemasangan ETT? Ini tujuan utamanya yang menjaga jalan napas ya. Pada pasien apa? Pada pasien henti napas, pasien henti jantung itu pasang ETT. Pasien yang GCS-nya di bawah 9. Pasien yang rencana diperlukan pemasangan ventilator. Itu tujuan pemasangan ETT atau intubasi, ETT atau intubasi ya. ETT atau intubasi ya. Nah,
Nih, jadi nama alatnya laryngoskop, yang masuk adalah endotracheal tube. Jadi indikasinya pasien henti napas, henti jantung, pasien GCS di bawah 9, pasien karena rencana pemasangan ventilator. Nah, ini LMA, laryngeal mass airway. Nah, karena tadi ya untuk pemasangan intubasi ini lebih sulit, kewenangan kita terbatas, ada alat yang lain bisa menjadi pilihan. Ya, namanya laryngeal mass airway. Laryngeal mass airway atau LMA. Laryngeal mass airway atau LMA ini ya. Ini ada ukuran-ukurannya, tinggal lihat aja dibaca di sini. Nomor berapa, nomor berapa. Ini ada berat badan di sini, ada berat badan. Nomor sekian, berat badan berapa sampai berapa. Nah, ini mudah ya. Tinggal dikasih jelly, ini kasih jelly sedikit supaya mudah masuknya. Masukkan ke mulut, terus dorong sampai mentok. Kalau sudah mentok, ini ujungnya akan menutup esofagus, jalan makan. Ujung dari LMA ini pas di laring. Ini untuk ventilasinya di sini. Pas di laring sini. Ya. Namanya laryngeal mass airway. Laryngeal mass airway. Itu untuk airway ya. Selanjutnya ke breathing. Nah, breathing tadi sudah dijelaskan lebih kepada fungsi paru-paru, RR, dan sebagainya. Oke. Apa sih tanda kedaruratan pada breathing, tanda kegawatan pada breathing? Contohnya pasiennya dengan henti napas, misalnya. Pasien henti napas, contohnya pasien henti napas ya. Kemudian pasien tahipne, napasnya cepat. Pasien bradipne, napasnya lambat. Cepat itu di atas 20 kali per menit, tapi di atas berapa dulu dikatakan dia gawat darurat ya, misalnya di atas 30, di atas 40 gitu ya. Kalau napasnya masih 24 ini meskipun cepat tapi belum dikatakan gawat ya. Napasnya lambat misalnya di bawah 10 kali per menit, bradipne, itu tanda kegawatan pada pernapasan. Apalagi SpO2-nya rendah. SpO2 normalnya 95 sampai 100. Tidak ada di atas 100. Di bawah 95 namanya hipoksia. Di bawah 95 namanya hipoksia. Di bawah 95 namanya hipoksia ya. Namanya hipoksia ya. Namanya hipoksia ya. Oke. Nah, pada saat mengkaji breathing selain RR, SpO2 ya kesadaran itu kita lihat juga status mental kesadarannya. Kalau pasien tampak gelisah, ini menunjukkan tanda hipoksemia. Kalau pasiennya mengantuk, tanda hiperkarbia. Hipoksemia itu kekurangan oksigen di arteri, di darah arteri. Kalau hiperkarbia, kelebihan oksigen di darah arteri. Nah, terus di sini apakah napasnya teratur atau chain stop atau Kussmaul? Teratur, chain stop, Kussmaul ya. Chain stop itu periodiknya napasnya ada lambat, kemudian tambah cepat, lambat lagi. Sampai kadang-kadang berhenti dulu, cepat lagi, lambat lagi. Nah, ini khas pada pasien dengan masalah pada otak ya. Kussmaul cepat dan dalam. Terus pengembangan dada maksimal atau tidak. Contoh, pada pasien trauma dada, kalau terjadi fraktur biasanya pengembangan dadanya ini tidak akan maksimal. Kalau terjadi fraktur biasanya pengembangan dadanya tidak maksimal. Ya. Adakah retraksi interkoste atau penggunaan otot bantu pernapasan? Retraksi interkoste dan penggunaan otot bantu pernapasan ini menunjukkan bahwa pasiennya mengalami sumbatan. Sianosis, ini kondisi yang sudah lebih buruk, biru biasanya dia udah mau henti napas ya. Nah, kita lihat dari pengkajiannya inspeksi tadi look ya, kemudian dengarkan, ada gargling, snoring, stridor ya. Kemudian raba, apakah krepitasi, apakah ada deviasi trachea, pembengkakan di leher.
Deviasi trachea ini tanda dari tension pneumotorak. Nanti kita bahas di materi trauma torak. Ada tension pneumotorak, deviasi trachea. Nah, ini sudah ya, RR normal. Tadi tanda kegawatan napasnya cepat. Tanda kegawatan napas cepat, napas lambat ini SpO2 rendah, napas cepat, atau napasnya lambat. SpO2 rendah itu tanda kegawatan pada breathing, yang artinya pasien saat itu membutuhkan oksigen. Jadi ini menjadi salah satu indikasi pemberian oksigen. Salah satu indikasi pemberian oksigen. Oke, ini SpO2 alatnya ya. Ini kalau bisa punya ya pada saat nanti kan yang D3 persiapan masuk semester 5 Gadar, yang nurse persiapan praktek di rumah sakit, kalau bisa punya alat ini. Ini harganya nggak terlalu mahal ya. Sejak COVID ini dijual banyak di online juga ya. Ini SpO2 nih, pas-pasan 95. Kalau ini heart rate ya. Nah, ini jadi patokan ya. Ini akan jadi patokan pada saat kita memberikan oksigen. Ya, kalau pakai analisa gas darah kan pengambilan darahnya dari arteri, pemeriksaannya lama. Tapi kalau ini cepat, tinggal ditempel, ketahuan angkanya. Ini penting sebagai guide pada saat kita memberikan oksigen. Misalnya saya memberikan oksigen mulai dari binasal kanul dengan yang paling rendah. Ya, binasal kanul ya. Nah, ternyata dengan binasal kanul SpO2-nya di bawah 95. Berarti kan nggak efektif, ganti pakai lebih tinggi apa? Simple mass. Dengan simple mass ternyata SpO2-nya masih di bawah 95, nggak efektif juga, ganti dengan NRM, non-rebreathing mass yang paling tinggi. Ya, contoh seperti itu. Target kita tentunya dari oksigen ini SpO2 95 sampai 100. Ya. Bagaimana kalau napasnya lambat? Kalau napasnya cepat oksigen pasti. Kalau napasnya lambat, jadi kalau napasnya cepat oksigen. Kalau napasnya lambat oksigen juga. Tapi oksigennya gunakan yang ada tekanan positif. Apa? Pakai ambubeg. Oksigennya lewat ambubeg ya. Kalau dia napasnya lambat. Misalnya napasnya cuma 8 kali dalam 1 menit. Ya begging. Oksigennya lewat ambubeg. Supaya respirasi rate-nya mencukupi kembali. Ya. Selain oksigen masuk, juga frekuensi napasnya normal kembali. Nah itu. Sudah tidak diperbolehkan menggunakan mulut. Ini SpO2 rendah oksigen, udah pasti. SpO2 rendah berarti oksigen ya. Oksigen juga ya. SpO2 rendah oksigen. Nah, gangguan pernapasan ini biasanya berhubungan dengan masalah ventilasi, difusi, perfusi. Ventilasi, difusi, perfusi ya. Kedaruratan pada pernapasan disebut dengan gagal napas. Kedaruratan pada pernapasan disebut dengan gagal napas. Ventilasi hubungannya ke airway, difusi, breathing, fungsi dari paru-paru, perfusi, ini aliran oksigen ke jaringan. Saya ulang, ventilasi ini airway, difusi ini fungsi dari paru-paru, ya pertukaran O2 dan CO2, perfusi ini bagaimana transport oksigen ke jaringan. Nah, jadi prinsip penanganan atasi penyebab. Kegawat daruratan pada airway breathing banyak disebabkan karena masalah pada jalan napas yang tidak adekuat. Sehingga sebagai perawat kita harus selalu memastikan bahwa airway pasien clear, airway-nya clear ya. Kotor kita bersihkan. Ya, ini sudah tadi dibahas ya. Oke. Nah, ini masalah keperawatannya ya. Pola napas tidak efektif, kerusakan pertukaran gas. Nah, jenis gagal napas. Jenis gagal napas di sini ini diketahui setelah ada hasil analisa gas darah ya. Analisa gas darah itu sampel darahnya diambil dari arteri. Sampel darahnya
diambil dari arteri ya. Sampel darahnya diambil dari arteri ya. Nah, contoh hipoksemia tanpa hiperkapnia ya. Hipoksemia tanpa hiperkapnia ya. Terus ada di sini hipoksemia tanpa hiperkapnia, hipoksemia dengan hiperkapnia, hipoksemia dengan hiperkapnia. Nah, jadi hipoksemia tanpa hiperkapnia artinya PaO2 rendah, PaCO2 normal atau rendah. PaO2 rendah, PaCO2 normal atau rendah. Ya. Nah, ini hipoksemia tanpa hiperkapnia, PaO2 rendah, PaCO2 normal atau rendah. Jadi ini tinggal mengartikan dari sini. Hipoksemia berarti O2-nya rendah. Nah, hiperkapnia tanpa hiperkapnia, CO2-nya kalau tidak normal ya rendah. Kemudian hipoksemia dengan hiperkapnia, PaO2 rendah, hipoksemia. Dengan hiperkapnia berarti CO2 tinggi. Dari sini kita bisa menganalisa apa penyebabnya. Kalau O2 rendah, CO2-nya normal atau rendah, ini penyebabnya karena kelainan difusi. O2 dan CO2 tidak bisa bertukar dengan baik. Ini penting pada saat kita menentukan pemberian oksigen. Kalau yang ini, O2 rendah, CO2 tinggi. Artinya O2 tidak bisa masuk, CO2 tidak bisa keluar. Biasanya karena apa? Karena ada sumbatan. Nah, metode pemberian oksigen. Low flow, low konsentrasi, binasal kanul. Low flow, high konsentrasi, simple mass, rebreathing mass, non-rebreathing mass. Nah, ini binasal kanul 1-6 liter. Konsentrasi oksigen yang dihasilkan 25-45%. Ya, setiap penambahan 1 liter meningkatkan 4%. Secara teori, binasal kanul 1-6 liter, tapi terus terang 1 liter itu untuk dewasa itu nggak ngefek ya. Biasanya untuk bayi oke lah. 2 liter untuk pasien PPOK misalnya. 6 liter pun terlalu kuat ya, alirannya terlalu kuat. Ya, itu. Jadi ini seni ya kita melihat bagaimana oksigen efektif atau tidak. Meskipun secara teori 1-6 liter. Ya. Kemudian di sini ada simple mass 6-10 liter, konsentrasinya 60%. Nah, saya katakan tadi binasal kanul boleh sampai 6 liter, tapi pastinya nggak nyaman biasanya. Kita bisa ganti dengan simple mass 6-10 liter ya, 6-10 liter. Ini bisa meningkatkan 60%. Kalau dengan simple mass tidak efektif, naik. Ya, dengan rebreathing mass saja langsung yang ini. Ya, dengan non rebreathing mass, maaf, dengan non rebreathing mass, jangan rebreathing mass, non rebreathing mass, NRM. Nah, non rebreathing mass oksigennya 8-12 liter, maksimal 100%. Cirinya di sini ada kantong, ada oksigen 8-12 liter, di sini ada katup. Ya, ada katup. Di sini ada katup, ya. Ini ada katup. Di sini juga ada katup. Nah, dia hanya menambahkan oksigen saja masuk sini. CO2 dari pasien nggak bisa masuk karena ada katup, hanya oksigen. Oksigen yang masuk 8-12 liter dihisap kembali menghasilkan 100%. Nah, jadi urutannya tadi seperti ini ya. Binasal kanul, kalau nggak efektif naik. Simple mass, kalau tidak efektif naik. Non-rebreathing mass. Kalau tidak efektif naik non-rebreathing mass. Ya, oke. Kenapa tidak rebreathing mass? Kita lihat. Rebreathing mass mirip non-rebreathing mass. Ada kantong, tidak ada katup, ada oksigen.
Di sini tidak ada katup, ini nggak ada katup. Jadi yang masuk ke dalam kantong ada O2, ada CO2. Otomatis dua-duanya dihisap. O2 dihisap, CO2 dihisap. Ini untuk pasien yang O2-nya rendah, CO2-nya rendah. Tapi permasalahannya, kita bisa tahu CO2 rendah setelah ada hasil analisa gas darah. Kalau belum ada AGD nggak bisa. Makanya kalau untuk menggunakan rebreathing mask ini harus nunggu AGD. Nunggu AGD lumayan, kalau bukan di ICU ya waktunya lumayan agak lama. Terus Pak, kalau kita paksakan diberikan gimana? Kalau ternyata CO2 pasien sudah tinggi, kita kasih oksigen dengan model ini, maka CO2-nya tambah tinggi, itu bahaya. Pasiennya bisa depresi pusat pernapasan, henti napas ya. Oke, jadi rebreathing mask digunakan bila sudah ada hasil analisa gas darah. Nah, ini tambahannya ada tepis ya untuk pasien-pasien yang terpasang ETT atau LMA 10-12 liter bisa mencapai 100%. Ini biasanya pasca pemasangan ventilator dalam penyampihan atau sebelum pemasangan ventilator sambil disiapkan ventilatornya ke ETT atau LMA ini. Tepis juga ke ETT atau LMA ini. Biasanya ini lebih rendah, 6-10 liter, 60%. Misalnya untuk pasien terpasang ETT, endotracheal tube atau LMA. Tapi SpO2-nya rendah, ya. Komplain parunya bagus, ya pakai ini saja. Nah, untuk pasien dengan henti napas apne, istilah henti napas itu apne ya, untuk pasien apne ya, atau bradipne tadi lambat, oksigennya lewat ambubeg. Minimal 10 liter, ada kantong, ya, kemudian bagging akan menghasilkan 100%. Jadi ini harus lengkap. Ada kantongnya, ada selangnya. Terakhir, mesin di sini ventilator. Terakhir adalah ventilator, ya. Oksigen tekanan positif atau ventilasi mekanik. Ya, itu teman-teman untuk materi AB ada yang beri klarifikasi, silakan. Silakan teman-teman ada yang ditanyakan. Kalau belum ada, teman-teman ini saya tawarkan, kita ada video dulu ya. Untuk videonya video BHD saja dulu Rosa ya. Karena waktunya sisanya sedikit. Video saja dulu ya, video BHD. Nanti AB-nya besok untuk kelas ini ya. Oke, teman-teman, ada yang mau klarifikasi dulu, silakan. Ini 28. Ini tadi 26. Ini lebih kayaknya pesertanya ya. Atau ada yang dua device. Atau ada yang salah kamar. 26 nih. Sambil dicek ya Rosa ya, pada saat Zoom ini dicek. Siapa tahu dia ada salah ruangan. Kalau salah ruangan besok kelasnya beda, dia akan ketemu materi yang sama nantinya. Jadi materi kardionya nanti nggak dapat. Ya. Ngitungnya gampang ini, kalau kita peserta 25, kurangi kita 2 berarti 26, ini lebih 1. Saya takutnya yang satu ini masuk kemana nih. Kalau materinya sama, nggak apa-apa, dia kelasnya. Tapi kalau materinya beda, besok ketemu lagi materi yang sama. Ada yang double nggak? Kak Galih, Pak, salah kelas, Pak. Siapa? Galih Trinidad. Mana Gali? Gali kelas yang mana Gali? Jangan-jangan dia dari tadi nggak pindah gitu. Kak Galih, seharusnya di kelas apa? Harusnya di kelas A. Besok kelas A, sekarang kelas A materinya apa?
Materinya sama Pak, ABBHD. ABBHD. Oke, jadi besok dia pindah kelas mana? Gali. Respon Gali. Kalau nggak ada respon berarti nggak masuk nih. Nanti ada di mana-mana. Ini nggak boleh ya, nggak sampai nggak ini ya. Harus ada, kelihatan. Saya nanti diminta pertanggungjawabannya sama Ibu Direktur, ya sama Pak Aceh. Lagi Zoom, ternyata ada di mana-mana. Coba yang belum kelihatan wajahnya. Nur Anjani, kelihatan wajahnya, coba Nur Anjani. Mana Nur Anjani? Respon. Nah, jadi kalau Zoom itu agak maju ya, jadi kelihatan wajahnya. Laili, udah kelihatan. Hilda, mana Hilda? Hilda, kelihatan wajahnya Hilda, mana Hilda? Oke. Safira, Safira ada 2 ya? Safira, mana Safira? Ita Silvia. Hadir, Pak. Oke. Hadir, Pak. Coba kelihatan wajahnya Safira. Nah, gitu kelihatan ya. Galih Trinidad. Tidak ada konfirmasi. Ada yang tahu temannya Galih Trinidad? Oke, Galih Trinidad ini nggak ada respon ya. Nanti ada penugasan. Ya. Dia harus buat resume materi 2 JP ini dari bahan yang berbeda, jangan dari materi yang dari kita. Ya. Galih Trinidad. Besok dikumpul pagi-pagi. Ya, baik teman-teman, kita lihat video BHD. Habis itu teman-teman bisa istirahat untuk hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, kalau belum sempat hari ini, besok bisa ditanyakan atau pada saat selesai. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Purwo atas materinya yang sangat luar biasa. Untuk itu sebelum kita menonton video, kita beri tepuk hebat terlebih dahulu untuk Pak Purwo. Silakan teman-teman buka audionya. Beri tepuk hebat. Hebat. Terima kasih Pak Purwo. Teman-teman lebih terbayang ketika nanti selesai. Baik, hari ini saya Dewi akan memperagakan bantuan hidup dasar. Teman-teman menemukan korban tidak sadarkan diri, yang pertama sekali kita lakukan adalah pastikan keamanan. Pastikan keamanan apa? 3A. Aman penolong, aman pasien, aman lingkungan. Sudah aman semua? Cek respon. Pak. Tidak berespon. Tolong ada korban tidak sadarkan diri. Atau kod blue di depan parkir IGD. Sambil mau bantuan, posisikan korban tempat datar dan keras. Penolongnya sejajar bahu korban atau di tengah bahu korban. Ini. Kemudian lakukan tahapan CAB. C pertama, sirkulasi. Pastikan adakah denyut nadi karotisnya tidak. Gunakan 2 jari, tempatkan
di tengah leher, kemudian tarik ke samping kiri atau kanan, tergantung posisi penolak berada biar mudah. Karena saya di kanan, posisi tarik ke samping kanan. 1-2 cm berhenti. Rasakan denyutannya ada tidak selama 5-10 detik. Tidak ada, tidak teraba, artinya jantungnya berhenti, segera lakukan kompresi atau pijat jantung. Lakukan, tempatkan kompresi di tengah sternum, di mana batas atasnya ada incisura suprasternal, batas bawah proses susupoid. Kita ambil tengahnya atau mid sternum, tempatkan tumit telapak tangan kita. Kemudian satu telapak tangan lagi, tumpukan di atasnya sehingga titik tumpu ada di satu titik. Segera kunci jari-jarinya. Untuk apa? Supaya tidak ada perubahan posisi. Kedalaman 5-6 cm bisa didapatkan dengan cara penolong bahunya didorong ke arah atau condongkan ke arah depan seperti ini. Lakukan kompresi dengan kecepatan 100-120 kali per menit selama 30 kompresi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Segera buka jalan napas. Head tilt, chin lift. Ini membuka jalan napas. Pada masa pandemi hati-hati, tidak diperbolehkan dengan cara manual. Langsung kita siapkan bantuan napas menggunakan back pulp mask. Untuk mencegah terjadinya aerosol, siapkan HEPA filter. Kita sambung. Sungkup dari mulut ke arah hidung. Lakukan, jadi kita membentuk huruf C dan E. Ini teknik yang memudahkan supaya sungkup tidak bocor. Nah, jalan napas terbuka. 1, 2, lanjut, kompresi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. Lanjut ventilasi 2 kali. 1, 2, oke, lanjut lagi kompresi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. 1, 2, oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4. 1, 2, oke, lanjut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5. 1, 2, oke, sudah 5 siklus, segera evaluasi. Langkahnya sama seperti tadi CAB. Sirkulasi kita lakukan, cek nadi, rasakan selama 5-10 detik. Nadi teraba, artinya jantungnya sudah kembali berdenyut. Kompresi dihentikan. Bila nadi tidak teraba, kembali lanjutkan kompresi lagi selama 5 siklus. Lanjut, kalau nadi sudah teraba, cek airway dan breathing. Lihat pergerakan dinding dada. Pergerakan dinding dada tidak ada, atau ada pergerakan dinding dada kurang dari 10 kali per menit, siapkan bantu napas. Apne atau napas tidak adekuat, lakukan bantu napas. Bantu napas lakukan 10 kali per menit, artinya setiap napas ke napas berikutnya berjarak 6 detik. Caranya 1, 1000, 2, 1000, 3, 1000, 4, 1000, 1,
sampai 20. Sudah 20 kali bantuan yang diberikan. Hentikan, evaluasi kembali. Nadi, rasakan 5-10 detik. Nadi masih teraba. Napas sudah kembali normal. Kita hitung sudah napas di atas 10 kali per menit. Siapkan posisi recovery. Recovery artinya posisi dengan melakukan posisi di mana jalan napas jangan sampai tertutup, pasang segera opa. Kemudian posisi pasien ini diobservasi dengan ketat. Terima kasih. Baik teman-teman, itu tadi dia video terkait BHD. Apakah perlu ditampilkan lagi? Atau cukup teman-teman? Gimana teman-teman? Mohon direspon. Gimana Kak Faris? Tidak terdengar, mohon maaf. Bisa by chat saja Kak Faris, soalnya di saya tidak ada suaranya. Cukup ya teman-teman. Oke, jika sudah cukup, mungkin itu saja terkait pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup pembelajarannya, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa cukup. Baik teman-teman, cukup sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau tingkah laku. Untuk itu saya tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.